Sering banget gue masuk pertanyaan begini, Bang, gimana menemukan passion gue? Bang, gue baru lulus nih, atau gue masih pelajar nih. Apa sih sebaiknya yang gue kerjain dalam hidup gue? Ini semua umur, dari mulai lu umur 18 tahun sampai ada yang umur 35 tahun, 37 tahun, dia masih bingung mau ngapain dalam hidupnya. Dia merasa, apalagi suasananya lagi krisis begini, gue mesti ngapain sih? Dalam video ini gue mau ngebahas itu. Gue dulu ingat-ingat waktu umur 25 tahun ya, memulai bisnis pertama gue, dan gue mau cerita apa yang gue lakukan, apa yang gue rasakan pada saat gue memulai bisnis. So tonton video ini sehingga lu bisa tahu. Gue kasih tips bagaimana cara menemukan pekerjaan yang cocok, karir yang cocok, ataupun profesi atau bisnis yang cocok buat diri lo. Tonton terus bos. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu, lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Halo bos, sejak pandemi ini kita sering banget dengar istilah new normal. Arti gampangnya adalah new normal itu normal yang baru di masa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satunya adalah semakin banyak kegiatan kita dilakukan secara online. Baik itu lo bekerja, baik itu lo mau belajar, belanja, kebutuhan lo hari-hari, maupun beribadah secara online. Bikin website toko lo, perusahaan lo, bikin website personal brand lo, ataupun blog lo, apapun profesi lo. Gue merekomendasikan Niaga Hoster, perusahaan penyedia hosting di Indonesia. Hosting itu adalah tempat lo taruh website lo, seperti lo sewa gedung gitu. Kalau lu masih nggak ngerti gimana bikinnya, lu bisa hubungi Niaga Hoster sekarang, ada live chat 24 jam sehari. Di Niaga Hoster lagi ada diskon up to 75%. Bahkan lu dapat bonus domain atau alamat website lu. Kalau lu pakai kode kupon Ricky, maka akan ada tambahan diskon lagi 10%. So ingat, new normal harus online. Klik link di bawah ini untuk hosting di Niaga Hoster sekarang. Halo bos, gue Ricky Konrad. Kalau lo baru pertama kali masuk ke dalam channel gue, subscribe dan klik tombol loncengnya. Di dalam channel gue akan sering memberi tentang motivasi, pengembangan diri, bagaimana lo menemukan di jati diri lo, bagaimana lo untuk menjadi sukses, dan tentang entrepreneurship. Slogan gue, hidup gue, cara gue, mimpi gue. So subscribe sekarang dan klik loncengnya, gue tunggu bos. Mantap. Hari ini gue mau ngebahas tentang apa tips-tips untuk menemukan pekerjaan yang cocok buat diri lo. Yang terjadi sekarang adalah banyak sekali hal-hal baru yang mungkin lo lihat, wah gue pengen nih. Kita sering lihat ada orang bikin YouTube channel, ya nggak? Terus dia bikin gaming, enak banget nih orang. Main game dibayar, main game dapat duit. Atau ada orang yang jualan produk-produk online. Misalnya dia jualan headset lah, dia jualan sampai jualan makanan, dia punya restoran kopi, ya nggak, dia bisa bikin kopi, tapi padahal dia nggak punya restoran yang keren atau bentuknya heboh, tapi dia tetap making money. Banyak sekali hal yang terjadi dalam masa sekarang, perubahannya begitu cepat, dan mereka anak-anak muda ini mendapatkan hasil yang bagus. Semua orang pengen belajar dari mereka. Waktu pertama kali gue membangun website, waktu itu bisnis gue pertama e-commerce, itu umur 25 tahun, which is pada saat itu bisnis e-commerce belum terlalu populer saat ini. Pada saat itu gue inget bahwa ya gue suka e-commerce, gue suka segala sesuatu yang berbau-bau digital pada saat itu. And dengan rasa suka itulah gue memulai bisnis itu. Perlu gue gambarkan adalah bahwa gue bukan seorang expert untuk di e-commerce. Gue even sampai detik ini gue nggak ngerti bagaimana cara coding, programming, IT things yang kayak gitu-gitu gue nggak ngerti. Dan gue juga bukan seorang digital marketer yang hebat. Lu banyak sekali sekarang lu lihat seorang digital marketer yang hebat-hebat. Tetapi pada saat itu karena gue suka, gue mulai aja bos. Bukan juga karena gue punya uang modal banyak, enggak. Gue mulai sederhana dan gue mulai aja.
Berawal dari gue suka, gue mulai dan gue intens untuk pelajarin itu, gue kembangin terus selama 6 tahun. Tidak ada satu hari pun, satu detik pun yang gue lewatkan selain mempelajari bagaimana mengembangkan sebuah e-commerce. Dari mulai digital marketingnya, dari mulai codingnya, dari mulai manajemennya, dari mulai pemasarannya, dan sebagainya gue pelajarin. Bahkan pada saat itu, website gue bergerak di industri properti. Dan di situ gue pelajarin juga apa sih yang dibutuhkan para agent properti untuk memasarkan, dan gue pelajarin. Gue lihat contoh-contoh website setipe dengan gue dari luar negeri dan gue ikutin. Kalau ada yang cocok di Indonesia, gue ambil. Sesimpel itu. Begitu juga pada saat hari ini, gue kemarin kira-kira 1 tahun yang lalu gue membuat channel ini mengenai tentang motivasi. Gue kayaknya pengen berbagi soal motivasi. Kenapa gue mulai ini? Karena banyak pada saat gue sudah berhasil menjual website itu, dan gue dikatakan miliarder, dan gue dikatakan punya banyak duit, banyak teman-teman gue yang kenal sama gue. Baik itu teman kampus, teman sekolah, komunitas gue, teman-teman dari gereja gue, dari manapun, saudara-saudara gue, banyak nanya ke gue untuk minta motivasi dari gue. Dia stres, dia puyeng, dia curhat ke gue. Datang sendiri, ada yang bawa donat, macam-macam deh. Ada yang pasang muka terbaik, datang ke tempat kantor gue, ngobrol berdua sama gue dan curhat. Sehingga rasanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, gue pengen berbagi tentang motivasi ini di dalam sebuah YouTube channel. So sesimpel itu. Pada akhirnya sekarang 1 tahun gue jalanin, gue enjoy menjalankannya, dan gue sudah mendapatkan subscriber yang menurut gue oke. Mungkin bagi sebagian orang masih kecil, tapi menurut gue oke. Dan sampai hari ini gue masih happy menjalankannya. So, gue juga bingung kenapa gue bisa memulai e-commerce gue, dan kenapa juga gue bisa memulai YouTube channel gue. Gue kasih lo 3 tips. Kenapa? Bagaimana cara kita menemukan, oh iya ini profesi yang cocok buat gue, oh iya ini karir yang cocok, ini usaha yang cocok. Gue kasih lo 3 tips yang akan gue bicarakan di dalam video ini. Yang pertama, apa sih yang orang tanya sama diri lo? Coba deh. Kalau gue kayak begitu. Pada saat gue kemarin memulai YouTube, kenapa? Karena orang banyak nanya ke gue tentang motivasi. Bagaimana supaya sukses, bagaimana supaya menjalani hidup happy. Mungkin menurut mereka, gue happy terus, walaupun duit nggak ada. Ya kan? Nah, untuk menjadi edukator, untuk menjadi pengajar, kita kan bahasanya orang tua kita tuh, kalau dulu bahasanya untuk jadi guru, jadi pengajar, jadi dosen. Tapi itu bahasa dulu, bos. Yang mau gue kasih tahu, yang mau gue camkan di sini adalah lo tidak mesti harus sekolah lulusan yang bagaimana untuk menjadi apa yang lo inginkan. Misalnya begini, lo mau jadi fotografer, ya lo nggak mesti harus lulusan kampus bagaimana, enggak. Kalau ada temen lo mengatakan ya lo harus sekolah dulu, harus begini dulu, itu zaman dulu, bos. Zaman sekarang kan lo nggak nanya lo lulusan mana, lo bahkan nggak peduli kan untuk belajar dari seseorang yang mungkin bukan lulusan di sana. Misalnya lo mau jadi desainer interior, apa kalau mesti sekolah dari situ? Bagus. Kalau lo bisa sekolah, bagus. Ada kesempatan sekolah, oke. Tapi kan ada orang yang memang sudah secara alamiah memiliki bakat untuk menjadi desainer. So, buat gue, apa yang temen lo tanyakan, dan lo bisa mulai dari situ. Nggak mesti lulusan dari sekolah yang tinggi-tinggi. Gue nggak bilang sekolah nggak penting, bos. Jangan lo plesetin. Sekolah penting. Tapi, kalaupun lu nggak sekolah, apakah mungkin lu bisa menjadi seorang pengajar yang bagus, seorang fotografer yang bagus, seorang arsitek yang bagus, dan lain sebagainya? Mungkin, bos. Zaman sekarang udah beda. Lu semua nanya ke gue, lu nggak nanya sekolah lu di mana kan? So, tidak mesti harus lulusan sekolah. Apa yang temen lu tanyakan, lu bisa camkan. Catat sekarang. Tulis komen di bawah ini. Apa sih yang temen lo suka tanyakan dalam diri lo? Kalau lo mau berbagi, silahkan tulis di komen. Kalau lo nggak mau, kalau lo tipe orang yang pemalu, ya udah, lo simpen aja dalam otak lo dan lo mulai tulis di kertas. Oh iya, kawan-kawan gue suka kayak begini nih. Kawan-kawan gue suka kayak gini. Terus zaman sekarang sering sekali orang pingin jadi YouTuber, apalagi gaming. Ya nggak? Sering banget orang mau jadi gaming. Nah, yang gue sering ketemu, karena gue juga suka main game, yang gue sering ketemu adalah mereka merasa dirinya harus jadi juara game dulu, dirinya harus punya piala yang besar dan lain sebagainya. Enggak, bos. Kalau lu memang punya sesuatu yang bisa lu share di gaming itu, ya mulai aja sekarang. Kalau orang tua lu mana ngerti, bos, cari duit dari game. Temen-temen lu nggak ada yang ngerti.
Mereka kan taunya kan pegawai kantoran yang lo kerja dari jam 9 sampai jam 5. Udah, pengusaha tuh nggak ada. Kalau lo bisa nulis, ya lo bisa mulai start tulisan lo pamerkan ke semua orang, lo tawarkan sekarang. Orang yang pengen jadi influencer, dia pengen dibantu cara nulisnya kok. So, apapun bakat lo, apapun yang orang tanyakan ke lo bisa mulai dari situ untuk menemukan siapa diri lo dan apa profesi terbaik buat diri lo. 2, apa yang lo suka lo kerjain. Kita bisa mulai dari situ. Misalnya, lu suka masak, ya lu coba aja jualan masakan lu. Ya kan? Misalnya, lu suka foto, lu pamerin dong foto lu. Lalu lu tingkatkan, oh kayaknya ini asik juga nih foto nih. Lu tingkatkan, karena lu suka, lu tingkatkan. Kenapa lu mesti mulai dari yang lu suka? Karena untuk sukses tidak terjadi dalam semalam. Gua sering banget deh ngeliatin iklan-iklan mengatakan bahwa lu bisa jadi sukses dalam 1 tahun, dalam 1 bulan. Lu bisa menjadi sukses dalam semalam. Lu bisa dapat miliaran dalam beberapa bulan, dalam waktu cepat. Lalu lu coba, misalnya lu ikutan MLM, misalnya lu ikutan reseller atau dropshipper, di mana semua iklan itu bombastis semua bos, di mana lu bisa menjadi kaya. Gua kasih tau lu satu hal ya, itu bisa nggak kaya dari MLM, reseller atau dropshipper? Bisa. Tapi tidak mungkin dalam sebulan. Itu harus lu camkan dulu. Sehingga bagaimana mungkin lu bisa mengerjakan sesuatu yang butuh waktu panjang tapi nggak lu suka? Ya kan? Paham maksud gue? Mungkin kalau lu lakukan hal itu, misalnya MLM, dropshipper, reseller, or anything yang lu lakukan sekarang karena lu intip orang lain sukses di situ, mungkin dalam 1-2 bulan pertama memberikan lu penghasilan. Habis itu, karena lu nggak suka mengerjakannya, karena lu nggak happy mengerjakannya, maka untuk naik ke level berikutnya dibutuhkan ekstra, dibutuhkan kerja yang ekstra. Lu akan capek bos, lu akan stuck, lu akan bete, lu akan stres, lu males ngerjain. Karena ini bukan sesuatu yang lu passion, bukan sesuatu yang bikin lu bergairah. So, nomor 2, kita bisa mulai dari apa yang lu suka lu lakukan. Kalau lu udah suka melakukannya, kalau lu enjoy melakukannya, maka lu gak akan ketemu masalah bos melakukan hal yang sama selama 2 tahun berturut-turut. Lu terus meningkatkan standar, lu terus cari tahu solusi baru yang cocok buat lu. Lakukan apa yang lu suka dulu. Itu bisa kita mulai. 3, pikirkan sebuah kegiatan yang lu mau lakukan gratis selama 2 tahun ke depan. So, orang berpikir tentang passion, orang mengatakan tentang obsesi. Itu kayak apa ya obsesi itu? Kayak lu misalnya main Mobile Legend, lu mau naikin medal lu dari mana tuh gua lupa, gua nggak tahu tuh, dari tingkat yang ini menjadi naik mythic ya, apa sih namanya? Nah, lu akan do everything walaupun gratis, walaupun lu nggak dibayar pun, lu rela begadang seperti itu. So, semua orang pasti punya obsesi dalam hidupnya. Semua orang pasti sebenarnya punya passion. Dia hanya tidak berani mengerjakan passionnya. Ngerti maksud gue? Kalau lu bisa melakukan sesuatu tanpa dibayar, lu bisa mau rela bekerja keras, berkorban, gak tidur, begadang, mengerjakan sesuatu hal ini tanpa dibayar, ini mungkin passion lu bos. Cuma lu harus melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau lu memang sukanya menulis tanpa dibayar, mungkin menulis passion lu. Kemudian mulailah start mengerjakan menulis itu, mulailah start berbagai peluang-peluang yang ada dari skill menulis lu. So, pikirkan itu. Apa yang mau lu kerjakan gratis selama 2 tahun ke depan. Dan inilah bisa lu jadikan karir di dalam hidup lu. Gue yakin ya, kalau lu 2 tahun mengerjakan sesuatu ini dengan penuh obsesi, dengan penuh passion, jadi bos. Jadi pasti 2 tahun ini. 2 tahun ke depan pasti sesuatu ini akan menjadi duit dan menjadi karir, dan lu akan hidup bahagia, happy, dan bebas. Mungkin lingkungan lu nggak percaya sama apa yang lu lakukan ini bisa jadi duit. Mungkin lu sendiri juga nggak yakin bahwa ini bener nggak bisa jadi duit. Lu bisa cari tahu kok. Banyak contoh-contoh di seluruh karir, dan bisa lu googling sekarang, lu YouTube. Lu cari di situ, ada nggak penulis yang jago? Ada nggak desain interior yang nggak sekolah? Ada nggak YouTuber yang gamer yang jago, dan seterusnya. Lu bisa cari, dan contohnya banyak di internet. Kalau lu type contoh pekerjaan orang sukses di YouTube, itu banyak banget bos. Lu bisa cari, lu bisa lihat, lu bisa tiru, dan lu mulai start kerjakan sekarang. So, nomor 3 jangan lupa,
Pikirkan sebuah kegiatan yang mau lo lakukan secara gratis selama 2 tahun ke depan. So, dari 3 hal ini gue harapkan bisa menjawab semua pertanyaan lo yang masih bingung gue mau ngapain dalam hidup ini. Bang, tapi kan gue butuh uang, gue butuh sesuatu yang pasti untuk hidup gue. Nah sekarang lo ukur bos. Jangan hidup untuk cicilan yang gak penting. Gue percaya semua hidup butuh uang. Sekarang gue mau tahu pengeluaran lo, kos lo hari-hari. Usahakan kosnya itu yang penting-penting aja. Jangan sampai hidup ini lo sia-siakan 20 tahun untuk nyicil sesuatu yang gak penting. Misalnya baju mahal lo, misalnya handphone mahal lo, itu gak penting bos. Daripada lo tidak mengerjakan apa passion lo dan hidup lo berakhir dengan penyesalan, lebih baik dari sekarang lo kurangin pengeluaran lo demi lo jalankan passion lo. Dan gua yakin seluruh orang pasti punya bakat alami yang ada di dalam dirinya, dia hanya malas dan tidak berani untuk menjalankannya. Renungkan 3 tips yang gua kasih barusan. 1. Apa yang orang suka tanyakan ke lo. Yang kedua, bisa lo mulai dengan melakukan apa yang lo suka. Yang ketiga, kegiatan apa yang mau lo lakukan gratis selama 2 tahun ke depan. Kalau 3 hal ini bisa membantu lo, komen di bawah, setuju bang, ini bisa membantu gua. Gua harapkan semua yang nonton video ini dapat menemukan apa passionnya dan berani memulai sekarang juga. Gue yakin kita semua punya potensi untuk sukses. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos. Kalau lo punya pertanyaan sama gue, lo bisa WhatsApp gue, klik link di bawah ini 0852 11 888 315. Gue tunggu WhatsApp lo sekarang. Dan gue juga ada program mentoring online. Dalam program itu, kita bisa berdiskusi apapun secara personal ataupun bersama komunitas yang sudah gue bangun. Join bareng gue. Di sana gue bertujuan mau mengajarkan lo bagaimana menciptakan rencana yang jelas, rencana yang terukur dan sistematis yang memang sudah gue jalankan dalam hidup gue. Dengan slogan hidup gue, cara gue, mimpi gue yakin kita semua pasti bisa sukses dan meraih mimpi kita masing-masing. So gue tunggu di program mentoring online gue. Thank you bos.